Keinformasi lain, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY. Tersangka baru MSY merupakan Social Security Legal Wilmar Group. MSY ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta. Selain menetapkan tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan menyita 2 mobil mewah. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sebanyak 7 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. Ketujuh tersangka terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pemirsa, berikut peran 8 tersangka dan duduk perkara kasus korupsi dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Pada tahun 2022, Indonesia mengalami krisis minyak goreng. Kemudian bulan April 2022, Presiden mengeluarkan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO bagi perusahaan yang belum memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO atau wajib menjual ke pasar domestik sebesar 20%. Permata Hijau Group, Wilma Group, dan Musimas Group tetap ekspor CPO meski belum memenuhi DMO 20%. Pemberian fasilitas ekspor kepada 3 korporasi diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum menuntut pidana ganti rugi pada 3 korporasi. Pada 19 Maret 2024, Majelis Hakim menjatuhkan vonis dilepaskan dari tuntutan kepada 3 korporasi tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa 14 saksi dalam kasus dugaan korupsi bahan baku minyak goreng yang menjerat 3 hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait hal ini, Komisi 3 DPR RI perlu ada pembenahan terhadap hakim agar kepercayaan publik terhadap peradilan Indonesia tidak tergerus. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus suap jual beli putusan yang menjerat 3 hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut telah memeriksa 14 saksi termasuk saksi dari para tersangka. Kejagung juga akan memanggil pihak terkait untuk mengungkap kasus ini. Memang tentu penyidik dalam hari-hari selanjutnya akan merencanakan pemanggilan ya pihak-pihak terkait untuk membuat terang dari tindak pidana ini. Namun ini kan baru beberapa hari dan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman penggalian keterangan dan mencocokkan dari keterangan yang satu kepada keterangan yang lain terhadap saksi maupun tersangka yang sudah ditetapkan. Itu. Bapak, tadi ada seorang tersangka keluar dari mobil tahanan kemudian masuk ke gedung Kartika, itu tersangka siapa yang diperiksa hari ini? Iya, kalau tidak salah itu AR ya. Pengacara ya Pak ya? Pengacara ya? Iya, nah jadi memang sejak kemarin mereka secara bergantian diperiksa karena kan itu tadi keterangan yang satu dengan yang lain perlu ada pencocokan dan pendalaman dari keterangan yang sudah dimiliki oleh penyidik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan perlu ada pembenahan di lingkungan hakim. Sebab jangan sampai karena kasus korupsi sejumlah hakim, kepercayaan publik terhadap peradilan tergerus. Ini jadi masyarakat itu hilang trustnya terhadap kita. Nah, dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang ada sekarang ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kejagung mengungkap Ketua PN Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi korporasi. Kini 7 tersangka telah ditahan di Rutan Salemba. Tim Liputan iNews melaporkan.